Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi itu haram. Jangan dimakan ya. Ya Allah, apa? Laki-laki tadi. Astagfirullah. Ngapain pakai baju kayak gini? Katanya biar kelihatan Islam. Tapi ini terlalu Islam, Bor. Bukannya kau nyuruh pakai baju pengajian ya? Iya, baju pengajian. Cuma nggak cosplay Wali Songo lah kau. Wali Songo Islam? Islam sih. Itu lagi ngapain kau pakai kacamata hitam? Enggak, tadi belinya satu setel. Kalau beli ini dapat ini. Tunggu itu. Iya, Pak. Itu siapa ya? Saya nggak paham, Pak. Tapi kayak pernah lihat di TV apa ya? Wah, berarti ulama besar itu, Pak. Agung. Ya. Ada aja memang tingkah keren. Aduh, mati kita. Gus, Bip. Alhamdulillah. Gus. Bip. Gus. Bip. Mari masuk. ayo. Nggak usah, kami di sini aja nggak apa-apa. Masa di luar? Nanti dikira among tamu. Iya, dan ini suatu kehormatan buat masjid kami, Gus Bib, kedatangan ulama seperti Gus dan Habib. Apalagi kalau Habib mau menyapa jamaah kami. Kira-kira berkenan nggak, Bib? I don't speak bahasa Indonesia. Orang Arab asli. Kok bahasa Inggris? Arab Jaksel berarti. Kalau gitu mungkin Gus menyapa jamaah kami gimana? Sejujurnya aku kesini cuma mau Ngasih tausiah. Hah? Tausiah? Alhamdulillah. Silakan masuk, Gus. Estanya sih, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi itu haram. Jangan dimakan ya. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa halal haram itu bukan hanya soal makanan, tapi juga soal harta. Karena harta yang haram itu adalah pemutus hubungan antara manusia dengan Allah. Maka dari itu, saudaraku, mari kita selalu meneliti
sumber rezeki kita. Jangan pernah sekalipun kita menafkahi keluarga dengan harta yang haram. Ya, teman-teman, memang masalah daging babi masih menjadi heboh di Sumatera Utara, teman-teman. Dan ini sedang direvisi surat edaran Wali Kota Medan, dan kita mengharapkan nantinya ada keadilan dalam surat edaran tersebut setelah direvisi. Karena tentunya kita tahu bahwa warga Medan pasti akan menaati surat edaran tersebut dan melaksanakan ketika ada keadilan. Keadilan seperti apa, teman-teman? Ya, bahwa keadilan ketika itu dilakukan penataan, maka dilakukan penataan bukan hanya kepada daging non halal, tetapi kepada semuanya para penjual ya dilakukan penataan. Nah, itu baru ada yang namanya keadilan, teman-teman. Nah, sekarang kita beralih melihat bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir, dan hari ini ya Rismon Hasibuan Syahipar ya bertemu dengan Wakil Presiden Gibran dan meminta maaf atas kesalahannya, teman-teman, karena telah menulis buku Jokowi Sweet Paper. Di dalam buku itu ada penelitian dari Rismon Hasibuan Syahipar ya, dan dia mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, tinggal ya seperti Dr. Tifa dan juga Rosuryo yang masih kekeh tentang ijazah Pak Jokowi, dan masih ada 3 orang lagi yang masih jadi tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya kita lihat berita yang satu ini. Ya, teman-teman, Demokrat serahkan bukti tudingan SBY terlibat isu ijazah Jokowi ke polisi. Nah, teman-teman, yang Demokrat yang mengambil jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuduh Pak SBY terlibat dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi. Ya, kita tahu bagaimana dengan aktivitas ya dari Pak SBY, ya melukis, ya menikmati masa tua, dan tidak pernah cawe-cawe dalam perpolitikan di negara kita ini. Sehingga ya wajar saja, hal yang wajar kalau Demokrat marah dengan oknum yang menuding Pak SBY terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Memang kita tahu, teman-teman, bahwa Pak Jokowi beberapa kali mengatakan bahwa ya di balik isu ijazahnya ini dan juga pemakzulan Gibran, ya ada orang besar, ada tokoh politik besar yang ada di belakang ini yang memiliki agenda politik besar. Nah, sehingga ya kalau kita melihat pernyataan dari Pak Jokowi, memang belum, ya dia tidak menyebut nama Pak SBY di sana. Tapi makanya ketika ada oknum ya para konten kreator yang membahas mengenai keterlibatan SBY dalam kasus ijazah Pak Jokowi, maka tentu Partai Demokrat ya tidak mungkin tinggal diam dalam hal itu. Ya, mereka akan mempolisikan orang-orang yang menuduh Pak SBY. Oke, teman-teman, di sini dikatakan bahwa perwakilan Partai Demokrat diperiksa Polda Metro Jaya atas laporan terhadap 4 akun media sosial yang menuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi. Pelapor menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik. Nah, ini ya pelapor atau Demokrat telah menyerahkan ya sejumlah barang bukti kepada penyidik, ya mungkin bisa saja dengan video-video itu. Sementara bukti-bukti yang normatif kami serahkan adanya postingan tangkapan layar, adanya video, adanya surat-surat, transkrip itu yang kami serahkan kepada penyidik, kata Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Muhazir kepada wartawan di Polda Metro Jaya Selasa 20 Januari 2026. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 7 jam. Total ada 28
pertanyaan yang diajukan penyidik Polda Metro Jaya. Semua dapat dijelaskan dengan baik dan lancar kenapa kita melaporkan 2 akun TikTok dan 2 akun YouTube tersebut. Ya, kita klarifikasi, 1 akun TikTok, 3 akun YouTube. Ya, ternyata bahwa 1 akun TikTok, 3 akun YouTube, kita klarifikasi. Nah, setelah beberapa jam diperiksa, semuanya telah kita rampungkan, sehingga berikutnya nanti akan kita ajukan beberapa saksi untuk diambil keterangan untuk melengkapi atas laporan tersebut jelasnya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ketegasan dari Partai Demokrat. Memang ya, sebelum mereka melayangkan atau melaporkan ini teman-teman, ya Partai Demokrat sudah ya memberikan kesempatan kepada ya oknum-oknum pemilik akun yang disebutkan tadi, ya bahwa ya mereka melakukan somasi. Ya tentu ya mereka, ketika mereka bersedia meminta maaf, maka tentu ya akan dimaafkan. Ya, maka karena tidak ada tindakan somasi itu, ya maka Partai Demokrat tentu mengambil langkah hukum di dalam hal itu. Nah, kita lanjut di sini teman-teman. Rusdi menambahkan tudingan SBY terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi tentu merugikan. Dia menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak benar adanya. Ya, memang teman-teman, kalau misalnya Pak SBY kan tidak terlibat, ya tentu itu akan merugikan karena dirinya dikait-kaitkan tentang hal itu, tentang kasus ijazah ini. Walaupun Roy Suryo itu adalah dulunya ya adalah mantan kader dari Partai Demokrat, tetapi dia kan sudah bukan lagi kader Partai Demokrat. Ya, dikabarkan bahwa di tahun 2019 yang lalu dia telah mengundurkan diri ya dari Partai Demokrat. Nah, kemudian selama ini Pak Roy Suryo dan teman-teman yang mengatakan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi, dan kita dikait-kaitkan, yang sama sekali yang kami dengan tegas menyatakan tidak ada hubungannya dengan itu sama sekali, tuturnya. Oke, itu yang dilakukan oleh Partai Demokrat teman-teman. Kita masih menunggu ya bagaimana dengan hal ini, ya bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir. Partai Demokrat melaporkan 4 akun medsos ke Polda Metro Jaya terkait tudingan Presiden ke-6 RI SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Polda Metro Jaya sudah menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, benar ada pelaporan dari seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Saat ini laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Selasa 6 Januari. Nah, kemudian teman-teman, dalam laporan ini disampaikan pelapor menyebut adanya konten video di media sosial yang memuat informasi bohong dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Konten yang dipermasalahkan berupa video pada platform YouTube dan TikTok dengan narasi dan judul yang dinilai menyesatkan dan mengandung unsur penyebaran berita bohong. Dalam laporan tersebut, pelapor telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar screenshot video dari akun YouTube dan TikTok serta 1 buah flash disk yang berisi data digital. Nah, Budi menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional ya dan objektif. Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ruang digital yang sehat, ujarnya. Nah, itu teman-teman yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap ya para oknum yang menuding Pak SBY terlibat dalam kasus tudingan ijazah, dalam kasus ijazah Pak Jokowi, sehingga ketika itu ya Pak SBY dituding, maka tentu ya Partai Demokrat juga tidak tinggal diam ya, karena kalau mereka diam teman-teman ya tidak melakukan apa-apa, maka ya tentu ya ada persepsi masyarakat ini jangan-jangan benar. Nah, tapi karena mereka
lakukan satu tindakan untuk memberikan pelajaran kepada oknum tertentu, maka tentu ya masyarakat bahwa ini ya tidak benar apa yang disampaikan oleh oknum-oknum tersebut kepada Pak SBY. Nah, teman-teman, di sini dikatakan Henry Satrio soroti kasus ijazah Jokowi yang berlarut, sejarah kelam, rakyat pertanyakan dokumen. Nah, Henry Satrio ini juga menyoroti bagaimana ya kasus ijazah Pak Jokowi yang berlarut-larut dan sampai saat ini ya belum ada titik terang dalam penyelesaian. Ya walaupun Rasul CS sudah jadi tersangka, malah ya yang tersangka dulu ini yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah bebas status mereka, ya status mereka sudah dicabut, ya tinggal 6 orang lagi yang jadi tersangka dalam kasus dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, analis komunikasi politik Henry Satrio atau Hensa mengatakan kasus dengan ijazah palsu Jokowi sudah menjadi catatan sejarah Indonesia. Iya, ini sangat-sangat betul sekali teman-teman, karena ya sejak presiden pertama sampai dengan presiden ke-6, yaitu dari Pak Soekarno sampai kepada Pak SBY, ya masyarakat tidak pernah mempermasalahkan ijazah ya presiden-presiden sebelumnya, ya dan setelah itu presiden ke-7 Pak Jokowi, maka baru ada ya kasus ijazah ini. Dan ketika ditanya masyarakat tentang ijazah ini, maka ya sangat berlarut-larut, tidak ditunjukkan dan tetap ya tidak mau untuk bisa transparan, terbuka kepada masyarakat. Nah, kemudian Hensa mengatakan bahwa mau seperti apapun hasil dari kasus ijazah palsu ini, kasus ijazah Jokowi tersebut tetap menjadi catatan sejarah. Apapun hasil ujungnya, kasus ijazah Jokowi, pernah ada seorang presiden dipertanyakan keabsahan dokumen ijazahnya oleh rakyat, katanya Selasa 20 Januari 2026. Ini menurut saya sebuah catatan sejarah yang nggak oke dan berlarut terlalu panjang kan, sampai per hari ini pun nampaknya belum ada tanda-tanda kelihatan kasus selesai sambungnya. Hensa juga mengaku kaget karena kasus ini berkepanjangan dan berujung ke proses hukum. Tapi kan ini terserah para pihak yang ingin memperpanjang ini ya jadikan ini keyakinan dan kepercayaan aja. Yang satu ya kekeh bahwa itu palsu, sementara yang punya ijazah bilang ini asli. Nah, ini satu ya pertempuran yang sangat-sangat masif sekali teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Hensa bahwa yang pihak Roy Suryo ya yang mempertanyakan ijazah, maka mereka kekeh untuk mengatakan bahwa ini palsu. Nah, sedangkan ya pihak Pak Jokowi yang punya ijazah juga ya kekeh juga mengatakan bahwa ini asli. Nah, harusnya karena ini sudah berlarut-larut ya memecahkan masyarakat dalam hal ini, maka harusnya dilakukan satu pertemuan untuk menguji ijazah ini asli atau tidak. Tentu ya kita tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan takut untuk menghadapi pembuktian ini ya, karena kalau misalnya ijazahnya asli. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh masyarakat ya, kenapa sangat berlarut-larut, apalagi yang sering sekali kalau misalnya ada sidang teman-teman, Pak Jokowi tidak hadir ya, dia memberikan kuasa penuh kepada pengacara, kepada kuasa hukumnya untuk bisa hadir dalam persidangan. Nah, kita masih melihat ke depannya seperti apa kasus ini teman-teman. Ya, tahap finishnya itu seperti apa nanti. Ya, garis akhirnya itu seperti apa. Apakah dalam pembuktian ijazah Pak Jokowi benar-benar dibuktikan di pengadilan, atau nantinya seperti ya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya nasib Rosulio ini ya ujung-ujungnya berdamai dengan Pak Jokowi dan mengajukan restoratif justice, dan Polda Metro Jaya ya mengeluarkan surat SP3.
Nah, apakah seperti itu? Nah, ini masih belum kita pastikan. Kita lihat ke depannya karena gelombang ini bisa saja berubah-ubah.